Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azbani Fasafitri dengan NIM 1232117. Di sini saya akan mencoba mengkaji isu tentang CCS atau CCUS untuk memenuhi tugas mata kuliah topik khusus geofisika. Oke, di sini saya mengambil isunya itu terkait apa peran CCS atau CCUS dalam isu karbon yang tidak dapat terbakar. Nah, untuk itu kita perlu diketahui dulu karbon yang tidak terbakar itu yang seperti apa. Karbon tak terbakar itu mengacu pada sumber energi bahan bakar fosil, cadangan atau sumber daya yang secara fisik tidak dapat dibakar jika dunia ingin mematuhi hasil suhu tertentu. Jika dibakar, emisi yang dihasilkan akan melebihi anggaran karbon untuk suhu yang tersebut. Kemudian keberadaan bahan bakar fosil yang melimpah atau karbon yang tidak dapat terbakar mengarah pada konsep gelembung karbon. Nah, di sini saya meng-highlight dalam karbon yang tidak terbakar itu ada apa ya? Ada acuan dari anggaran karbon. Nah, untuk anggaran karbonnya itu di sini saya mengutip dua anggaran karbon. Yang pertama itu anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga itu kayak untuk menentukan seberapa besar kita perlu mengurangi emisi karbon. Ketika di anggaran rumah tangga ini seperti yang bisa kita belanjakan. Kemudian yang kedua ini investasi. Bagaimana kita memilih untuk membelanjakannya, kemudian dan menginvestasikan uang tersebut untuk menentukan anggaran yang tersedia untuk masa pensiun atau warisan yang diberikan untuk generasi mendatang. Jadi dalam anggaran rumah tangga yang kita punya nih, nantinya tuh kayak bisa diinvestasikan dananya itu untuk nantinya itu untuk generasi yang akan mendatang, untuk bisa diwariskan. Kemudian di sini apa itu CCS? CCS itu Carbon Capture and Storage merupakan teknologi yang digunakan untuk menangkap karbon dioksida dari gas buang, kemudian memindahkan serta menyimpan gas karbon dioksida tersebut pada lokasi penyimpanan tertentu, biasanya di bawah tanah sehingga dampak negatifnya pada atmosfer itu dapat dihindari. Kemudian di sini tuh apa CCUS? CCUS ini Carbon Capture Utilization and Storage ini suatu konsep mitigasi efek gas rumah kaca atau GRK dari emisi CO2 yang ditimbulkan dari pembakaran bahan bakar fosil dan sekaligus digunakan untuk meningkatkan produksi minyak dengan menerapkan teknologi EOR. Nah, di sini tuh prosesnya itu yang pertama tuh capture. Capture ini CO2 ini ditangkap dari kilang, kemudian power plant-nya itu fasilitas manufaktur, processing plant di lapangan dan lainnya. Kemudian habis di capture nih ditransport, CO2 ini ditransportasikan melalui pipa dengan truk tangki atau kapal tanker. Kemudian di utilization dulu, CO2 ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar bahan kimia, polimer, meningkatkan dan memelihara produksi minyak. Kemudian itu di storage. CO2 ini diinjeksi untuk disimpan ke dalam reservoir dan saline aquifer atau sandstone. Nah, di sini saya ada mendapatkan lagi isu, dapatkah CCS ini membuka kunci karbon yang tidak dapat terbakar? Di sini saya akan membahas kayak status CCS-nya itu seperti apa, keterbatasan CCS itu seperti apa, dan ada fosil yang apa ya, yang berhubungan dengan CCS ini. Untuk status CCS, CCS ini teknologi yang mencegah emisi CO2 ke atmosfer, maka penerapannya pun demikian dapat memungkinkan lebih banyak bahan bakar fosil digunakan. Dalam skenario terbatas karbon, baru tahu ini diteliti oleh sejumlah sumber referensi ini bahwa telah ada laporan mengenai karbon yang tidak dapat terbakar. Dari kutipan referensi yang lain ini, menurutnya tuh sebagian besar sumber karbon yang tidak dapat terbakar ini berjumlah antara 49% dan 80% dari keseluruhan cadangan.
Kemudian untuk keterbatasan CCS, keterbatasan utama CCS ini dalam kerugian biaya dan energi dari pabrik CCS, serta lokasi dan kapasitas tempat penyimpanan. Selain itu, pembangkit listrik baru siap dari CCS ini untuk masa depan, dan hal ini memerlukan ruang yang sesuai pembangunan unit CCS. Kedekatan yang wajar ini menjadikan lokasi penyimpanan dan air lokal dalam jumlah yang cukup. Dan kuantifikasi kapasitas penyimpanan kumulatif CO2 ini diidentifikasi sebagai salah satu tantangan besar bagi pengembangan CCS di masa depan. Kemudian untuk fosil, evaluasi cadangan bahan bakar fosil ini yang tidak dapat terbakar dalam skenario rendah karbon ini yaitu melihat potensi emisi karbon secara keseluruhan dalam cadangan tersebut dan membandingkannya dengan anggaran karbon global. Skenario yang dipilih ini mencakup skenario teknologi penuh dan dapat ditingkatkan di masa depan untuk memenuhi target iklim dalam potensi angin dan matahari. Oleh karena itu, kebutuhan energi ini diwujudkan melalui teknologi konvensional yang didasarkan pada penggunaan bahan bakar fosil yang didominasikan dengan CCS atau nuklir. Nah, di sini ada contoh dari misalkan dari range tahun 2000 sampai 2050 nih, karbon yang tidak dapat terbakar nih sejumlahnya itu kisaran 1360. Nah, untuk karbon yang bisa terbakarnya ini kisaran 1440. Di sini nih untuk kayak apa ya, sisa dari karbonnya tersebut berkisaran dari 2800. Kemudian untuk grafik yang di bawah ini grafik fosil, iklim fosil. Di sini nih terdapat variasi hasil fosil, terdapat skenario perubahan iklim di 45 ppm, terlihat peningkatan ketidakpastian dari karakter di tahun 2005 sampai 2010 dan pengeluaran 20 dan 50 dolar. Berhubungan dengan grafik ini, penggunaan bahan bakar fosil ini menurun di skenario menghadapi tantangan oleh bentuk energi komunitas dan persaingan dari sumber daya energi terbarukan dalam skenario perubahan iklim. Kemudian peran CCS di karbon yang tidak dapat terbakar ini seperti apa? Bagaimanakah peningkatan dalam produksi saham yang diimbangi oleh penyusutan pasar fosil bahan bakar? Nah, untuk tantangan ke depannya itu mungkin ada beberapa tantangan. Di sini saya menotisnya itu kayak bagaimana mendefinisikan distribusi yang adil antar negara ini, kemudian bagaimanakah memperhitungkan potensi produksi yang hilang nih, dan dugaan adanya ketegangan antara pendekatan adil dan pemendekan biaya opsional dari CCS atau CCUS di karbon yang tidak terbakar ini seperti apa? Nah, mungkin dalam penerapan hal itu tuh saya di sini dari referensi yang diambil nih ada penerapan modelnya di sini nih ada TIEM UCL atau Times Integrated Assessment Model University College London adalah yang dimaksud TTEM UCL ini mekanisme retribusi produksi berdasarkan pajak karbon pada produksi bahan bakar fosil yang dibedakan berdasarkan wilayah. Kemudian dari model yang tadi saya sudah disebutkan nih, ada beberapa gambaran tentang karbon yang tidak dapat terbakar nih, yaitu kayak disinsentif besar ini diperlukan untuk mendistribusikan kembali produksi ke wilayah LMHD dan jauh dari produsen HHD dan FHHD yang sudah mapan. Kemudian setiap retribusi produksi bahan bakar fosil ini akan mengalami penurunan pasar di bawah ambisi iklim global yang diupayakan. Kemudian peralihan dari pendekatan biaya optimal ke arah redistribusi yang adil ini akan meningkatkan biaya sistem secara keseluruhan. Untuk retribusi yang adil nih dalam karbon yang tidak terbakar nih, mungkin retribusinya tuh dapat dicapai dengan CCS melalui peningkatan pembagian produksi yang diimbangi dengan penyusutan bahan bakar fosil. Setiap retribusi produksi bahan bakar fosil ini akan mengalami penurunan pasar di bawah ambisi iklim global yang diupayakan. Faktor-faktor utamanya dalam penentuan kelayakan skala global untuk menyimpan CO2 ini sebagai metode pengelolaan iklim meliputi kapasitas kumulatif penyimpanan karbon, laju pelepasan dan serapan, hubungan dari sumber ke tempat penyimpanan, dan dampak iklim dari skala waktu penyimpanan. Mungkin dari
isu yang saya ambil nih diambil kesimpulannya ini terdapat batasan yang disepakati yaitu membatasi kenaikan suhu global hingga 2 derajat Celcius akibat dampak perubahan iklim. Hal ini berdampak pada emisi CO2 yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil. Oleh karena itu diputuskan untuk mempertahankan sejumlah cadangan yang mengacu pada anggaran karbon sebagai karbon tak terbakar. Kemudian keputusan tersebut ini berdampak pada banyak industri dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan teknologi yang dapat mengurangi emisi CO2 ke atmosfer yang disebut dengan CCS. Pemanfaatan teknologi CCS ini dapat menjaga nilai ekonomi bahan bakar fosil dalam skenario terbatas karbon dan melakukan retribusi karbon yang tidak dapat terbakar ini kayak secara adil. Ini beberapa referensi yang saya ambil dalam acuan menyelesaikan tugas topik khusus geofisika ini. Mungkin cukup sekian dari isu yang saya ambil dan yang saya ulas untuk dikajinya ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.